Selamat pagi buat adik-adik sekalian. Hari ini kita akan memulai mata pelajaran kita. Dan sebelum kita memulainya, kita beribadah sebentar, yaitu kita bernyanyi dan berdoa. Kita bernyanyi, yaitu yang berjudul Bapa Engkau Sungguh Baik. Kita bernyanyi bersama-sama. Mari kita berdoa. Puji syukur kami berikan kepadamu ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami akan melaksanakan proses belajar kami. Kiranya Engkau yang memberkati dan menemani kami, dan kami bisa mengajarkan dan adik-adik bisa menerima apa yang kami ajarkan. Semoga hari ini terberkati ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke, shalom buat kita semuanya, adik-adik sekalian. Untuk pagi hari ini kita akan memulai mata pelajaran kita. Dan untuk topik atau materi kita untuk pada pagi hari ini, yaitu yang berjudul hidup beriman. Sebelum kita masuk dalam topik ini, kita mempelajari yaitu tujuan pembelajaran kita ini. Oke, selanjutnya itu yaitu tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, agar siswa mampu meyakini dirinya kepada Yesus Kristus. Dan yang kedua, supaya siswa mampu membangun sikap hidup beriman dari tokoh Alkitab. Dan yang ketiga, supaya siswa mampu menjelaskan tentang sikap beriman dari tokoh Alkitab. Dan yang keempat, supaya siswa mampu membuat puisi dan tema hidup beriman di masa pandemi COVID-19. Itulah tujuan kita untuk mempelajari hidup beriman. Apakah adik-adik atau anak-anak sekalian, apakah kita telah mengetahui apa itu arti iman? Arti iman yaitu dalam perjanjian lama, yaitu yang berarti berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercayai dan diandalkan. Iman dan percaya kepada Allah. Iman tidak dapat dipisahkan dari percaya. Manusia beriman membangun imannya dengan kepercayaan yang menjadi akar dari iman. Alkitab menyatakan dalam Ibrani 11 ayat 6,
bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Demikianlah iman selalu berkaitan dengan kepercayaan. Baik adik-adik, pengertian iman menurut Alkitab, mari kita buka Alkitab kita, yaitu Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Semua membuka Alkitab ya adik-adik. Ibrani 11 ayat 1. Sini Bapak akan membacakannya, yaitu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam Ibrani 11 ayat 1 ini, ayat ini menekankan bahwa terarah seluruh masa depan kita kepada keselamatan. Iman menjadi sumber keteguhan hati, kekuatan yang luar biasa, yaitu percaya atas kesetiaan Allah dan akan janji-janjinya. Dan kitab yang kedua kita buka, yaitu Yakobus 14 ayat Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Baik, Bapak akan bacakan di sini Yakobus 2 ayat 14 sampai yang ke-17, yaitu demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pasti hakikat adalah mati. Dalam ayat ini yang dimaksud yaitu iman menyelamatkan senantiasa merupakan iman yang hidup dan tidak berhenti dengan sekedar mengaku Kristus sebagai juru selamat. Nah, adik-adik sekalian, tetapi jika mendorong ketaatan kepada Dia, Tuhan, dalam bentuk perbuatan belas kasih terhadap mereka yang membutuhkan. Dan ayat Alkitab buat kita yang ketiga, yaitu 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 7. Di sini dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Di sini dikatakan, mengakhiri pertandingan dapat diartikan sebagai pergumulan atau perjuangan melawan semua kejahatan yang ada di dunia. Keinginan daging, bagi orang percaya bertahan dan setia dalam iman sampai mati merupakan suatu kemenangan kasih karunia. Supaya kita lebih memahami apa yang dimaksud oleh iman, mari kita menyaksikan video tersebut yang akan kita tayangkan. Aduh, tiap hari nonton berita, kasus corona makin banyak aja ya. Nggak apa-apa itu, yang penting kita rajin berdoa. Tuhan pasti lindungi. Nggak usah takut, keles. Saya loh tiap hari kemana-mana nggak pakai masker. Nggak apa-apa kan? Buktinya saya sehat-sehat aja. Nggak gitu juga, keles. Nanti kualat loh, baru kamu tahu rasa. Alah, kalau kita sudah ditakdirkan Tuhan kena corona, ya biar kita sudah laksanakan protokol kesehatan, tetap aja kena. Tapi kalau kita tidak ditakdirkan kena itu virus, biar kamu kemana-mana ndak pakai masker, udah juga pang kamu kena corona. Udah betul sudah kamu ini. Hei sis, ku kasih tahu ya, corona itu ndak pilih-pilih orang loh. Kamu kalau pandang enteng, ndak turuti protokol kesehatan, ya lebih berisiko kena tahu. Tahu ndak kamu, dalam kitab Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Itu artinya beriman itu sangat diperlukan sis.
Tapi kalau tidak disertai perbuatan, ya sia-sia imanmu. Kamu percaya dengan Tuhan, bahwa Tuhan pasti melindungi dan menjauhkanmu dari virus-virus jahat itu. Tapi kalau kamu tidak lakukan apa yang Tuhan kehendaki, ya sama aja bohong. Ya kah? Memang yang Tuhan kehendaki apa? Yang Tuhan kehendaki saat ini, kita yakin bahwa Tuhan pasti melindungi kita, tapi kita juga harus tetap menaati protokol kesehatan. Supaya iman kita tidak sia-sia, iman dan hikmat harus sejalan, sis. Oke. Saya paham sekarang. Makasih loh sis, udah ngingatin. Yoi sis. Setelah adik-adik melihat video tayangan kita yang setelah kita tayangkan, kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan pengetahuan dalam hal beriman dan percaya kepada Tuhan. Break selanjutnya yaitu tokoh-tokoh orang beriman dalam Alkitab. Apakah adik-adik telah mengetahui apa itu tokoh-tokoh dan siapa tokoh orang beriman di dalam Alkitab? Baik, Bapak akan jelaskan. Tokoh yang pertama yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh merupakan tokoh fenomenal pada zaman ketika ia mulai mengerjakan apa yang dimaksud dari perintah Tuhan padanya. Nuh mengalami berbagai tekanan yang tidak mudah untuk dihadapi. Banyak orang memperolok bahkan menganggap Nuh kurang waras. Namun ia percaya kepada Tuhan. Iman Nuh tidak pernah goyah dengan goda-godaan dunia. Menghadapi tekanan dari penduduk kota, sampai Nuh saat ini beserta keluarganya masuk dalam bahtera. Lalu Allah menurunkan hujan deras selama 40 hari lamanya, sehingga seluruh bumi tergenang, dan binasalah seluruh manusia kecuali Nuh dan keluarganya. Dan tokoh yang kedua yaitu dalam Alkitab yaitu Abraham. Ketika Abraham diperintahkan Tuhan untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi ke suatu negeri yang belum ia ketahui, ia taat kepada perintah Tuhan itu tanpa bertanya dan mengeluh. Dan Allah berjanji akan menjadikan keturunannya sebanyak bintang di langit. Bagaimana adik-adik kita mengetahui bintang di langit? Apakah kita bisa menghitung bintang di langit berapa banyaknya? Dan Tuhan telah menjanjikan kepada Bapak Abraham menjadikan keturunannya. Siapa itu keturunan Bapak Abraham? Yaitu kita, ciptaan Tuhan. Kita, Bapak leluhur kita, yaitu Abraham. Dan dia tidak pernah mengeluh. Dan Tuhan telah menjadikan keturunan menjadi bangsa yang besar dan diberkati oleh Tuhan. Demikian ia pergi tanpa kejelasan arah dan tujuan. Ia hanya mengandalkan janji Tuhan kepada Abraham, dan dia berpegang teguh kepada janji yang diberikan Tuhan kepadanya. Berbagai rintangan telah dilalui dan dihadapi oleh Abraham sampai pada puncak perjuangan ketika Allah atau Tuhan menguji iman Abraham. Apakah adik-adik tak mengetahui siapa yang diuji Tuhan dan apa yang diminta Tuhan kepada Abraham dalam persembahannya itu? Baik, Bapak akan menjelaskan di sini. Tuhan meminta dan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak anak Abraham, anaknya yang tunggal, sebagai kurban persembahan bagi Tuhan. Bayangkan adik-adik,
ayah atau bapak kita ingin mempersembahkan kita, anaknya, kepada Tuhan. Tetapi Abraham tidak menolak perintah Tuhan. Bahkan Abraham menuruti dan melakukan dan tidak menolak perintah Tuhan. Tetapi Tuhan mengetahui bagaimana sikap percayanya Abraham kepada Tuhan. Tuhan tidak membiarkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya. Tetapi Tuhan menyediakan seekor domba sebagai pengganti Ishak untuk menjadi kurban bakaran kepada Tuhan. Demikianlah melalui ujian ini Abraham disebut bapa orang beriman. Di sini dikatakan Abraham bapa orang beriman. Nah, adik-adik, dari riwayat yang dua tokoh tersebut, yaitu riwayat Nuh dan riwayat Abraham, dapat menjadi petunjuk bagaimana manusia beriman menunjukkan iman dan percaya kepada Tuhan. Mereka bertindak menyenangkan hati Tuhan, melakukan perintah Tuhan dengan segenap hati. Mereka bertindak menyenangkan hati Tuhan. Nuh dan Abraham didasari oleh aspek percaya. Dalam arti aspek percaya kepada Tuhan dan yakin kepada Tuhan, kepada janji Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan yang dipercayai oleh mereka, merasakan kedekatan dengannya. Mereka membangun relasi yang sangat dekat, berhubungan intim dengan Tuhan yang dibangun didasarkan pengenalan, kedekatan, serta mengetahui akan Tuhan yang melibatkan seluruh diri mereka, baik hati nurani maupun akal budi. Perempuan Kanaan yang percaya dalam kitab Perjanjian Lama atau kitab PB, ada peristiwa yang dapat kita angkat sebagai contoh dalam kaitan dengan aspek percaya. Seperti yang telah kita bahas tadi, yaitu yakni kisah perempuan Kanaan yang percaya diceritakan dalam Matius 15. Semua adik-adik membuka Alkitabnya ya. Matius 15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Dalam ayat ini, dari perempuan itu kerasukan setan dan amat menderita. Ketika ia mendengar tentang Yesus, maka pergilah perempuan itu untuk menemui Yesus dan meminta pertolongan untuk menyembuhkan anaknya. Namun ternyata apa? Yesus tidak mempedulikan. Yesus tidak mempedulikan perempuan Kanaan itu. Perempuan itu bahkan Yesus mengucapkan kata-kata yang sangat sakit bahkan bagi kita manusia. Bahkan kata-kata itu telah menyakiti hati kita. Tetapi perempuan itu tidak peduli apa yang dikatakan itu. Tetapi dia percaya Yesus akan menolong dia. Tetapi Yesus mau menolong dan Tuhan mengabulkan permintaan perempuan Kanaan itu untuk menyembuhkan penyakit anaknya perempuan itu. Apakah adik-adik telah mengetahui apa yang dimaksud memelihara iman? Baik, Bapak akan menjelaskan, yaitu ciri-ciri orang yang memelihara iman. Dan adik-adik nanti harus melaksanakan. Oke? Baik. Bapak akan jelaskan, yaitu ciri-ciri orang beriman, yaitu yang pertama, bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang kita hadapi. Dan yang kedua, menghormati norma sosial masyarakat. Dan yang ketiga, keterbatasannya sebagai manusia sehingga ia percaya dan memberikan diri dipimpin oleh Tuhan. Yang keempat, menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Dan yang kelima, tetap setia dan percaya kepada Tuhan apapun keadaan, sekalipun menghadapi berbagai masalah kehidupan. Iman tidak pernah surut dan tidak akan pernah hilang dan percaya kepada Tuhan.
Dan yang keenam dan yang terakhir, menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Allah dalam hidupnya. Baik, setelah Bapak menjelaskan materi, yaitu tentang hidup beriman, kesimpulan dari materi kita ini, dan adik-adik diharapkan untuk mencatatnya ya. Kesimpulan kita yaitu, bagi orang Kristen, beriman berarti berpegang teguh kepada keyakinan yang dimiliki tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam keyakinan itu, kamu percaya kepada Yesus dan menaruh pengharapan kepadanya bahwa Ia yang menyelamatkan kamu dari dosa. Karena kita semua telah diselamatkan, maka kamu menanggapi anugerah keselamatan itu dengan cara melakukan perintah Tuhan dalam hidup kita dan dalam hidup adik-adik sekalian. Iman membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong semua untuk mewujudkan pengharapannya itu. Untuk itu, adik-adik sekalian terdorong untuk memelihara iman dan dengan cara setia berdoa, membaca Alkitab. Baik, dalam materi kita ini cukup sekian pertemuan kita untuk hari ini. Diharapkan untuk adik-adik mengulas kembali materi yang telah Bapak jelaskan untuk minggu depan. Dan minggu depan Bapak akan bertanya kepada kalian apa yang telah adik-adik dapat dari materi yang telah Bapak jelaskan. Itu tugasnya ya. Dan Bapak akan kumpul itu, akan Bapak tanya satu-satu nanti kepada adik-adik. Baik, untuk menutup mata pelajaran kita, alangkah baiknya kita bernyanyi. Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami telah selesai melaksanakan proses belajar kami. Dan kami telah mengajarkan, yaitu bagaimana hidup beriman. Kiranya Tuhan, anak-anak-Mu ini bisa menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dan hidup beriman dan berpegang teguh kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, semoga kami mendapatkan ilmu untuk menjadi pedoman kepada kami. Hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke, shalom buat kita semua. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.